Yesus sayang, ya Yesus sayang. Kau ajaib, kau perkasa, kau menyayangiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau menyayangiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau menyayangiku, kau menyayangiku. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di GBI Lewi Online Service. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam GBI Lewi Online Service. Ibadah kami akan dilakukan secara premier setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Rinaldo Panjaitan. Beliau adalah Gembala GBI Lewi Resimen 1 Pasukan Pelopor. Hari ini juga kita akan diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Saat ini persembahan dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, tinggal melakukan scan kode QR yang ada di layar dan memasukkan jumlah persembahan yang akan diberikan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang Bapak Ibu semua untuk kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh diberi kesempatan berkumpul secara online untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati Tuhan supaya melalui ibadah online ini kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh ketemu Tuhan, bahkan kami mengalami sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Berkati semua kami Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, bahkan hamba-Mu, Pastor Rinaldo Panjaitan yang akan melayani, memberikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia
Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara.
Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu takkan pernah dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah Kau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Shalom GBI Lewi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Entering Kingdom Normal. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan hari ini kami masuk di bulan yang baru, minggu yang baru. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu luar biasa ajaib, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak Tuhan, terlebih dalam suasana situasi yang serba sulit ini Tuhan, baik karena wabah, pandemi maupun krisis ekonomi. Tapi satu hal yang kami percaya, kami ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, sehingga kami hidup terus sampai hari ini di dalam penyertaan, di dalam kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sangat baik dan teramat sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat setiap persoalan beban mereka, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan yang pertama, yaitu bulan Juni. Sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kita sebagai anak-anak-Nya dan gereja Tuhan. Bagaimana kita sudah melewati masa pandemi selama 3 bulan. Sehingga kita hari ini kita bisa kembali beribadah di dalam anugerah Tuhan. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa baik. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel. Saudara kasih Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin sampaikan apa yang dimaksud dengan entering kingdom new. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada satu fenomena ataupun istilah, yaitu the new normal. Apa itu new normal? New normal adalah satu skenario di mana bagaimana penanggulangan COVID-19 baik di dalam kesehatan maupun di dalam krisis ekonomi. Jadi ada 2 hal di mana pemerintah kita, dalam hal ini presiden kita mencanangkan new normal, yaitu dari sisi kesehatan, saudara. Dan yang kedua dari sisi sosial ekonomi. Artinya bahwa hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang diliputi rasa takut akan kesehatan. Kenapa? Karena wabah yang begitu luar biasa, pandemi bukan saja untuk negara kita, tetapi seluruh negara, ya hampir seluruh negara terkena wabah ini. Artinya bagi kita semua yang di dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa kita selalu ada di dalam pimpinan, di dalam tuntunan, di dalam penyertaan Tuhan. Dan yang kedua bicara tentang sosial ekonomi. Apa itu? Kita lihat dengan wabah ini, maka banyak orang sekarang mengalami yang namanya PHK. Dirumahkan, pekerjaan tidak menentu, ekonomi tidak menentu, orang mau berusaha juga sulit. Kenapa? Situasinya sangat dibatasi dengan banyak hal pembatasan-pembatasan. Sehingga begitu banyak orang di luar sana merasa khawatir dan takut.
Hari-hari ini begitu luar biasa keadaan yang kita alami di depan kita ini, saudara. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Kita bukan selama-lamanya ada di bumi ini. Karena itu mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kekuatan hanya datangnya daripada Tuhan. Dan baru saja kita melewati yang namanya Hari Raya Pentakosta. Yaitu masa di mana pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya kita pun hari ini juga mendapatkan pesan yang sama. Karena Anda dan saya adalah murid-murid Kristus. Amin, saudara. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, Yesus berpesan, tinggallah di Yerusalem. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Tetap tinggal, stay di Yerusalem. Bicara tentang apa? Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah kita berlalu dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena ketika kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Kekristenan kita menjadi maksimal. Kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Ketika kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dan bukan itu saja. Step selanjutnya, setelah kita menerima kuasa, dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa ini penting supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Karena hari-hari ini begitu sulit, keadaan situasi begitu tidak menentu. Tetapi kalau kita setiap waktu minta dipenuhi Roh Kudusnya, maka saya yakin percaya kita menjadi orang-orang yang selalu bisa berdiri tegap, mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bicara tentang bagaimana kita masuk dalam the new kingdom atau the kingdom normal. Apa itu kingdom normal? Saya percaya ketika peristiwa penciptaan manusia, Allah berfirman dalam satu Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Dikatakan bahwa aku menciptakan segambar dan serupa dengan kita, dengan Allah. Anda dan saya diciptakan Tuhan sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika masa-masa pandemi ini, semua orang di seluruh muka bumi ini, semua berdoa, semua berlutut, cari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh beribadah, mereka sungguh-sungguh bangun kehidupan doa. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan saya yakin dan percaya ini musim penuaian jiwa yang besar-besaran terjadi. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, bahwa Pentakosta yang ketiga, di musim era Pentakosta ketiga ini, penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bumi ini. Terjadi atas Indonesia, terjadi atas kota kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya saudara kasih Tuhan, ketika manusia yang sudah diciptakan segambar dan serupa jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mencatat bahwa mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka kehilangan kasih karunia Tuhan. Dan manusia dilemparkan ke bumi untuk mereka berusaha dengan jerih lelah, dengan jerih payah untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah. Demikian juga kita sampai hari ini. Ketika kita sudah mengalami, kita belajar di dalam 3 bulan yang lalu itu, bagaimana Allah menegur kita, menasehati kita, memproses kita sedemikian rupa untuk kita bisa kembali kepada jalurnya Tuhan, kembali kepada yang namanya patronnya, polanya Tuhan, yaitu the kingdom of God, kerajaan Allah. Maka di sanalah kita menjadi orang-orang yang kembali serupa dan segambar dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, apa yang dimaksud dengan the kingdom normal itu? Saya percaya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari satu pribadi untuk dia bisa menebus segala dosa dan kesalahannya. Tapi itu tidak bisa dilakukan manusia. Apa yang dilakukan manusia itu sia-sia, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menggantikan nyawa dengan sesuatu yang kudus. Hewan atau binatang itu tidak bisa menembus atau menghapus segala dosa. Hanya lewat darah anak domba Allah, lewat darah Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang akan menyelamatkan kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita menjadi ciptaannya yang baru. Dalam 2 Korintus 5:17 kita menjadi ciptaannya yang baru. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dengan iman percaya kita kepada Dia, kita beroleh yang namanya keselamatan
Saudara kasih Tuhan, bicara kerajaan Allah, dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 17, bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang di dalam Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kasih Tuhan, kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Dia, maka kebenaran itu ada di dalam hatinya. Kebenaran itu ada di dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah bicara tentang sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Maka di hari-hari ini, walaupun situasi tidak memungkinkan, usaha tidak menentu, pekerjaan mungkin lagi sulit, apapun yang kita kerjakan rasanya ada pembatasan-pembatasan. Saudara kasih Tuhan, percayalah, sukacita kita di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita semakin kuat. Karena itu Alkitab juga bicara tentang Kolose pasal 3, 17-18. Itu dikatakan 1 Tesalonika 5, 17-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Saudara kasih Tuhan, orang yang bersuka cita adalah orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Dia. Karena itu mari terus setiap waktu kita selalu mengucap syukur. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam segala apapun yang terjadi hari-hari ini, biar kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Engkau selalu baik. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih, damai sejahtera. Ada rasa damai dan sejahtera di dalam hati kita. Walaupun situasinya tidak menentu, walaupun situasinya tidak memungkinkan, tapi di sini adalah tetap damai. Sekalipun pekerjaan kita, mungkin kita sedang di PHK, mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, mungkin proyek-proyek kita banyak yang tertunda, atau mungkin usaha kita juga mentok, saudara. Rasanya kok tidak ada peningkatan omset, begitu saudara ya. Ya rasanya kok buntu sekali gitu ya. Tapi percayalah saudara, Tuhan memberikan kita damai sejahtera ketika kita kembali kepada Dia. Ketika kita menaruh harap kepada Dia. Dia memberikan kita damai sejahtera di dalam hati kita. Saudara kasih Tuhan, the kingdom normal adalah situasi di mana Allah melakukan sesuatu, pekerjaannya kepada umat manusia. Teristimewa kepada dia yang percaya, kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Maka diberikannya itu segala kuasa itu saudara. Maka keadaannya kembali normal sebagaimana kita diciptakan di awal. Sebagaimana manusia diciptakan di awal. Segambar dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya percaya di bulan ini dan hari-hari selanjutnya. Kita percaya bulan ini bulan yang penuh dengan kemenangan. Bulan Juni ini adalah bulan yang penuh dengan keberhasilan. Bulan Juni ini adalah bulan yang penuh dengan apa yang disebut sebagai kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan gairah yang baru. Kita mendapatkan inovasi, ide-ide yang baru di dalam Dia. Untuk kita bisa maksimal sebagai anak-anak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita dibentuk sebagai murid. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan Tuhan memberi kuasa untuk apa? Untuk kita bisa menjangkau, memberitakan Injil kabar keselamatan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan inginkan dalam hidup kita orang benar, orang percaya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudusnya. Kita menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara ketika murid-murid di loteng, di upper room menerima kepenuhan roh. Maka selanjutnya mereka dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bergerak, berjalan, punya keberanian untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh muka bumi. Hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, Tuhan ingin kita juga menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan. Amin. Karena pada ujung hidup kita tidak hanya pakai label sebagai orang Kristen. Label kita bukan hanya sebagai orang Kristen. Tetapi kita punya cap yang namanya apa? Murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita meneladani guru yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita punya sikap, kita punya teladan, kita punya perbuatan-perbuatan seperti Yesus. Ketika 2000 tahun yang lalu, Yesus melakukan banyak perjalanan-perjalanan memberitakan Injil. Allah telah mengutus anaknya Yesus. Yaitu untuk apa?
untuk sebagai jalan pembuka kabar keselamatan. Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Itu sebabnya Yesus datang ke muka bumi ini. Dia memberitakan hal kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, Yesus Kristus Tuhan, maka di sanalah kerajaan Allah tinggal. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Karenanya saudara kasih Tuhan, kalau ada di sini para pemirsa, jemaat-jemaat, mungkin ada umat-umat Tuhan dimanapun engkau saat ini berada. Ya, mungkin yang melihat tayangan YouTube, tayangan media sosial ini, dimanapun engkau berada yang hari ini mungkin engkau merasa galau, engkau khawatir dengan kehidupan ini. Engkau tidak tahu kemana jalan yang harus kami tempuh. Hari ini pesan firman Tuhan bagi kita, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Maka engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya kesembuhan di dalam batinmu, di dalam jiwamu. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Anda dan saya kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali kepada kerajaannya yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan mau kita meninggalkan segala dosa dan kesalahan. Tuhan mau segala hal-hal kedagingan, hawa nafsu, keinginan mata, itu kita tinggalkan, kita tanggalkan semuanya. Dan kita kembali kepada kasih Allah yang semula. Kembali kepada kasih Bapa, kasih mula-mula kepada Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Dia, saudara kasih Tuhan. Bagi saudara yang mengalami pergumulan persoalan, percayalah satu hal, di dalam Yesus ada jalan keluar. Percayalah kepada Dia. Jangan pernah engkau berputus asa ataupun engkau mengambil jalan pintas dari setiap persoalanmu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi engkau jalan keluar. Haleluya. Bagi engkau yang terikat dosa, mungkin kau berkata di sana, aku sulit sekali melepaskan dosa-dosa ini. Aku sulit sekali melepaskan dia. Aku sulit sekali untuk meninggalkan dia. Mungkin kau punya selingkuhan, kau punya mungkin pil atau will yang lain. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, tanggalkan semuanya. Tinggalkan itu. Mari kembali kepada patronnya Tuhan. Kembali kepada Dia. Dia Allah yang menerima kita apa adanya. Segala dosa dan kesalahan kita apapun bentuknya, seberat apapun dosa-dosa kita. Dia Tuhan yang maha baik. Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia ingin saudara dan saya diselamatkan. Karenanya saudara kasih Tuhan, kembalilah kepada Dia. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Hidup intim kepada Tuhan. Cari wajahnya. Baca firman Tuhan itu setiap hari. Maka yakin dan percaya, saudara pasti akan mengalami pemulihan. Saudara pasti akan menjadi orang-orang yang maksimal. Dan Anda menjadi murid Kristus yang sejati. Yaitu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Selama Dia hidup di muka bumi ini. Apa yang Yesus lakukan? Dia berbuat baik kepada orang miskin. Dia bersedekah kepada orang-orang yang gak punya. Dia memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mendoakan musuh-musuh. Kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Sudah kasih Tuhan, Yesus ajarkan banyak hal kebaikan-kebaikan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari sebelum kita akhiri dengan firman Tuhan ini. Kembali lagi pesan firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi saudara. Haleluya. Kembali kepada the kingdom normal yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di mana Allah sendiri memerintah. Dan saudara dan saya menjadi umatnya. Kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Sama seperti kita Indonesia. Saudara, pemimpin bangsa ini sudah mencanangkan new normal. Ada begitu banyak prosedur-prosedur, step by step, tahapan demi tahapan. Kalau kita tunduk kepada pemerintah kita, saya yakin kita akan selamat. Kita tidak akan terkena yang namanya COVID-19. Kita tidak akan terkena yang namanya krisis ekonomi. Karena apa? Pemerintah kita sudah memberikan guidelines, sudah memberikan arahan demi arahan. Supaya apa? Supaya warga negaranya bisa selamat. Demikian juga kita. Anda dan saya ada dalam kerajaan Allah. Kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Maka kita pasti akan selamat. Anda dan saya bisa selamat. Yaitu apa? Menerima hidup yang kekal di dalam Yesus. Haleluya. Doa saya supaya kehidupan kekal itu menjadi bagian Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat, saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Mungkin dengan air teh ataupun dengan
kue atau crackers. Mari sambil kita berdoa nanti sudah bisa menyiapkan perjamuan kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami terima pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Sebab itu yang Kau inginkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami hidup yang berbuah, yaitu buah menjadi murid. Sehingga ketika kami menjadi murid, kami juga membawa jiwa-jiwa untuk kami muridkan. Kami menjadi saksi Tuhan untuk kami memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil Kerajaan Allah bagi dunia ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ini waktu yang terbaik di mana orang-orang di luar sana begitu haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan keselamatan, haus dan lapar akan kesembuhan, haus dan lapar akan mujizat-mujizat Tuhan. Dan kami percaya di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baru atas kehidupan kami, atas negeri dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kami, biarlah kami semua tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami percaya kami sudah menerima Roh Kudus di dalam kami. Dan roh itu yang memberi kami kuasa dan kekuatan, urapan untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Memiliki keberanian untuk kami bertindak, berperilaku seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah untuk orang-orang yang sudah terima baptisan. Bagi mereka yang belum menerima baptisan, jangan mengambil perjamuan kudus. Karenanya mari kita persiapkan perjamuan kudus pada hari ini. Dan biarlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Yang mencucurkan darahnya untuk menyelamatkan, menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita menjadikan orang-orang yang selamat menerima kehidupan kekal di dalam Dia. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bersatu teduh, dan mari kita berdoa. Jikalau kita ada kesalahan, kita mengakui kepada Tuhan, kita minta ampun. Dan jika kita mungkin punya kesalahan terhadap orang lain, atau orang lain juga mungkin menyakiti hati kita, mari kita lepaskan pengampunan. Kita berdoa untuk mereka dan ampuni segala kesalahan-kesalahan mereka. Sebab hanya orang-orang yang sudah diampuni, maka layak menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami doa supaya Engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami doa juga memberkati orang-orang yang sudah salah kepada kami. Agar kami Tuhan tidak terkendala untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Biarlah kami disatukan dengan tubuh Kristus. Amin.
Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, mari kita berbahasa roh bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus. Engkau boleh berbahasa roh di tempatmu masing-masing. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat-sangat baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman, Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Dan kami semua masuk dalam kerajaan Allah. Engkau yang sedang menempatkan kami dalam kerajaan Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang Tuhan yang menerima janji keselamatan, janji kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Hamba berdoa menumpangkan tangan bagi saudara-saudara yang punya persoalan pergumulan. Mari arahkan tangan saudara tinggi-tinggi kepada Tuhan. Minta ampun, berserulah kepada Tuhan. Minta keselamatan, minta doa kepada Dia. Selamatkan aku, berseru kepada nama Tuhan. Firman-Nya berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan, ia akan dilindungi, ia akan diluputkan. Kita percaya bahwa di masa-masa pandemi ini, kita semua diluputkan Tuhan dari virus corona. Kita diluputkan Tuhan dari krisis ekonomi. Kita diluputkan Tuhan dari segala kemiskinan, kegagalan. Kita diluputkan Tuhan dari segala kebangkrutan. Katakan di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang dijadikan Tuhan baik, sangat baik. Dan kami terima janji Tuhan, janji keselamatan, janji kesehatan, pemulihan, mujizat, terobosan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang sakit di tubuh saudara, sakit-sakit baik di jiwa maupun tubuh saudara. Mungkin ada yang sakit di bagian kepala, sakit di bagian dada, paru-paru, jantung. Engkau sakit di bagian pencernaan saudara, pegang bagian-bagianmu yang sakit. Engkau sakit di bagian persendi-sendi saudara, sendi tangan, sendi kaki, lutut. Engkau berdoa, pegang bagian yang sakit dan arahkan tangan kananmu ke sorga. Kita minta kepada Tuhan yang tangan yang kuasa itu mengalirkan atas setiap tubuh kita, supaya tubuh kita sehat, sembuh dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan oleh karena sakit penyakit mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Turunlah kesembuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan, sehat dalam nama Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi tahir, apapun sakit penyakitmu dicabut oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kesembuhan menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bahkan jiwa kami yang sakit, mungkin karena kami sakit hati, mungkin karena kami punya akar pahit. Tuhan, itu yang menyebabkan tubuh kami sakit. Kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jiwa yang sakit dipulihkan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera mengalir atas jiwamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab firman-Mu kami pegang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karenanya Tuhan, kami berdoa sepakat pada hari ini. Kami percaya hati kami gembira, hati kami penuh sukacita. Dan kami yakin Tuhan, kami akan mengalami mujizat kesembuhan. Kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau yang merindukan untuk terobosan ekonomi. Mungkin Engkau sedang mengalami PHK. Mungkin perusahaanmu sedang bangkrut. Mungkin usahamu sedang susah. Mungkin customer-customermu sudah meninggalkan Engkau. Mungkin pelanggan-pelangganmu sudah tidak lagi bersama dengan Engkau. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau berdoa sekarang untuk terobosan ekonomi. Terobosan keuangan Tuhan. Financial breakthrough Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji firman-Mu bahwa
keuangan, ekonomi Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Berlimpah-limpah-limpah di dalam Engkau. Kami yakin percaya orang-orang yang menaruh harap kepadamu. Orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka bonusnya adalah apa saja yang kami minta, kami akan terima daripadamu. Termasuk keuangan kami, termasuk terobosan keuangan kami Bapa. Kami percaya ekonomi kami akan diselamatkan Tuhan. Ekonomi rumah tangga kami akan disertai Tuhan. Kami akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara, mari kita arahkan tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah limpah rahmat berkat dari Allah Bapa di sorga. Keselamatan, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Urapan, kuasa, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya di awan penuh kemuliaan dan bersama dengan Dia di sorga yang mulia, kekal sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom.
pekerjaan yang hebat. Lebih dari yang Dia lakukan.